Polda Jawa Barat melakukan olah tempat kejadian perkara ulang kasus pemerkosaan dokter PPDS di lantai 7 Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu RSHS Bandung. Olah TKP difokuskan ke kasus yang dialami ketiga korban pemerkosaan. Olah TKP ulang dilakukan di lantai 7 Gedung Pusat Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu RSHS Bandung. Olah TKP ini meliputi pemeriksaan swab dengan metode tertentu di beberapa tempat tidur di salah satu ruang perawatan yang belum digunakan. Polisi menyebut olah TKP difokuskan pada kasus yang dialami ketiga korban pemerkosaan. Sementara hasil olah TKP ini belum bisa disampaikan karena menunggu analisis dari Puslap 4. Mendatangi TKP kembali di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk mengumpulkan kembali ya, dan pendalaman terhadap barang bukti yang mungkin masih ada di TKP. Untuk saat ini kita fokus terlebih dahulu kaitan dengan peristiwa yang dilaporkan oleh korban pertama dan kemudian korban kedua maupun ketiga di ruang 711 lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin, baik untuk olah TKP yang kejadian pertama maupun kedua dan ketiga juga sama dilakukan di olah TKP yang di tempat yang sama. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Selamat pagi, Ninda. Kemarin polisi telah melakukan olah TKP ulang di rumah sakit. Fakta menarik apa yang didapat dari olah TKP ini dan apa lagi yang akan dilanjutkan pihak kepolisian? Selamat pagi Glanis dan juga saudara. Betul, kemarin pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, sekitar jam segitu, Polda Jawa Barat ini bersama Puslap 4 dan juga dari Bidokes tentunya ini juga telah melakukan olah TKP di Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan olah TKP ini juga tepatnya dilakukan di ruangan yang sama, yakni di lantai 7. Yang rencananya ruangan itu merupakan ruangan baru yang akan digunakan oleh ruang perawatan dan juga ruang operasi khusus perempuan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan fakta terbaru begitu yang telah ditemukan oleh pihak Polda Jawa Barat ataupun tugas olah TKP, memang ini kemarin dalam saat olah TKP ini meliputi beberapa rangkaian ya, mulai dari swab, lalu di swab ini juga untuk memeriksa DNA dari kasur yang berada di ruangan tersebut. Glanis dan juga saudara, lalu juga mempelajari tata letak CCTV begitu, lalu juga mempelajari kemungkinan apakah adanya pelanggaran undang-undang kesehatan, dan memang olah TKP dilakukan di ruangan yang sama karena memang tersangka dari dokter Priguna ini melakukan perbuatan kejinya di ruangan yang sama terhadap korban lainnya. Dan memang terkait hasil dari olah TKP ini memang tidak langsung ada begitu, karena memang harus menunggu hasil dari Puslapor, dan kita juga masih kemudian akan terus mencari dan menggali apa kemudian hasil nanti dari olah TKP begitu. Nah, temuan lainnya adalah memang kemarin dari Polda Jawa Barat, yakni Kombes Pol Surawan Dirkrimum Polda Jawa Barat menyampaikan selain satu korban yang kemarin telah resmi melapor, memang ada 2 korban lainnya yang saat ini juga sedang dimintai keterangan oleh pihak polisi. 2 korban lainnya ini merupakan pasien, Ganis dan juga saudara. Kalau yang kemarin merupakan keluarga dari pasien, namun yang 2 korban ini adalah pasien yang saat itu tengah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Yang pertama 21 tahun, dan korban kedua ini adalah 31 tahun. Di mana keduanya ini dilakukan perbuatan keji oleh dokter Priguna di ruangan yang sama, dan memang dengan modus yang nyaris hampir sama, Glanis dan juga saudara, yakni dengan permintaan modus transfusi darah dan juga untuk memeriksa tes anestesi, alergi anestesi, Glanis dan juga saudara. Dan selain itu, kejadian tersebut ini dilakukan di bulan yang sama, yakni pada tanggal 10 Maret, tanggal 16 Maret hingga pada tanggal 18 Maret, yang korbannya sudah melapor ya dengan inisial FH kemarin, Glanis dan juga saudara. Tentu dalam kasus ini begitu pihak Polda Jawa Barat ini tentu sudah menambahkan pasal perbuatan terulang kepada tersangka, yakni tepatnya pada pasal 64 KUHP tentang perbuatan terulang, sehingga tentu dalam kasus ini Dr. Priguna ada ancaman penambahan hukuman pidana. Nah, selain itu
Glanis dan juga saudara, kemarin kami juga menemukan fakta lainnya bahwa dari pihak tersangka yakni pelaku Dr. Priguna, ia juga memiliki penasehat hukum di mana disebutkan oleh kedua pengacaranya kepada awak media bahwa justru kedua pihaknya yakni pelaku dan juga korban kini sudah pernah sempat berdamai, dan juga pihak korban yang sempat melapor ini berinisial Eva sudah sempat mencabut laporan, Glanis dan juga saudara. Namun yang janggal memang setelah kami coba mengkonfirmasi langsung kepada pihak Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, bahwa memang kalau kepada pihak polisi ini tidak ada pencabutan sama sekali, sehingga hingga hari ini pun polisi Polda Jawa Barat ini masih terus melakukan pemeriksaan kepada pelaku maupun juga kepada korban. Meskipun kedua korbannya juga masih belum melakukan laporan secara resmi, namun memang rencananya kedua korban tentu ini akan terus diperiksa oleh polisi untuk demi mengumpulkan keterangan-keterangan untuk mengusut kasus tuntas ini. Glanis. Pendalaman terus dilakukan polisi terkait dengan kasus pemerkosaan yang korbannya saat ini 3 orang dilakukan oleh dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Terima kasih Ninda Destiani atas laporan Anda.